السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بالسلامة والعافية من كل بلية، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله الذي مولده بمكة المكرمة وهجرته بالمدينة المنورة ووفاته بتلك البلدة الطيبة، وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة، أو كما قال. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh masyarakat. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, para undangan, bil khusus Ahlul Bait yang telah mengundang rombongan kami, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, serta anak-anakku sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita, dipanjangkannya umur, disihatkannya badan, sehingga kita bersama-sama pada malam hari ini dapat berhadir di tempat ini, insyaallah dengan satu tujuan, tidak lain dan tidak bukan, ialah membesarkan dan mengagungkan serta memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kaum qarabat, serta orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita
mengadakan pembacaan maulid, kita memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan kita nantinya di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat maulid, dengan berkat Rasulullah, mudah-mudahan hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, wabil khusus hajat ahlul bait sekeluarga, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali lagi terutama kepada Ahlul Bait yang mengundang rombongan kami untuk mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan bil khusus kepada akhina fillah Muhammad Arsyad. Dengan perantaraan beliau kami ini bisa datang ke sini bersilaturahmi kepada warga-warga ulun di Banjarbaru ini, atau lebih singkat dengan BJB. BJB kalau Pak. BJB ya, kenalnya BJB, BJB itu Banjarbaru tuh kan. Nah, terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya kepada kami. Kemudian ulun pribadi memohon ampun dan maaf halal dan ridho jika seandainya dalam penyampaian ulun nantinya terdapat kesalahan, kekeliruan baik yang tidak disengaja ataupun disengaja, maka ulun memohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya, karena ulun ini bukan singa podium. Ya kah? Ulun kata tapi bisa juga nang baca ceramah nang kayak ini daripada mengabulkan hajat aja, ya kah? Nah, jika ibarat supir amatir, supir amatir. Jadi banyak dimaklumi aja mun tegipak-gipak lah, atau terem bak ajut atau tegas bak ajut tuh maklum aja Pak penumpang lah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berhadir, alhamdulillah bisa berhadir di majlis maulid, di mana majlis maulid ini berkahnya luar biasa. Kita mengagungkan, membesarkan Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Ujar Rasulullah, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa mengagungkan, membesarkan hari kelahiranku, maka nantinya aku di akhirat akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, ini harapan kita. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Ya kah? Nah, orang yang hadir di majlis-majlis kebaikan, majlis maulid terutamanya, itu pada hakikatnya berhadir di kebun-kebunnya syurga. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sirri As-Saqati, kata beliau apa? Ujar Imam Sirri As-Saqati, "Man qasada mawdi'an." Barang siapa menuju satu tempat, yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan pada itu tempat maulidnya Rasulullah seperti yang kita baca pada malam hari ini. Apa? Faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Maka sebenarnya ia menuju satu kebun daripada beberapa kebun surga, kata Imam Sirri As-Saqati. Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'. Karena sesungguhnya orang yang menuju tempat dibacakannya maulid itu, ia tidak menghendaki, ia tidak menuju itu tempat, melainkan dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itulah kita mau hadir, kita mau berkumpul, kita mau membaca maulid yang seperti ini. Karena apa? Karena pasti dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa cinta itulah yang membawa hati kita, yang membawa badan kita ringan, tangan kita melambai, batis kita melangkah menuju tempat-tempat pembacaan maulid seperti ini. Nah, itu semuaan karena ada cinta. Karena itu ujar nang lagu bahari lah, mungkin orang Tuhan tahu nih, ya kah? Napa lagunya jar? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Tuhan itu tahu nih. Nah, apabila anda tahu lagu itu berarti anda sudah tua. Nah, orang anom-anom nih kada tahu nih anak-anak nih lagu siapa tuh jar? Lagu siapa ya? Mana nang Tuhan nih? Pandang antuk sauna. Lagu siapa pandang ingat ke bade? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Lagu siapa ya? Siapa? Dewi Persik ya. Lain. Ini lagu Arabik ya Allah. Ini Arabik. Cinta, ya kan? Karena ada cinta itulah. Kita cinta kepada Rasulullah. Apa tandanya kita cinta kepada Rasulullah?
Ujar Rasulullah apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan akan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, berarti ia mencintai kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa mencintai kepadaku, kana ma'i fil jannah. Niscaya ia akan bersama-sama aku nantinya di dalam surga, ujar Rasulullah. Tandanya cinta itu menghidupkan sunnah, kata Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah itu dihidupkan. Kenapa? Banyak sunnah Rasulullah itu. Ya kan, kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil aja, ya kan, yang sepele-sepele aja pinanya dah, padahal itu sunnah. Kenapa? Makan pakai tangan kanan, sunnah Rasulullah, sunnah Nabi. Mengatakan kekanakanlah makan pakai tangan kanan, jangan pakai batis makanlah. Ngalih nyuap ya Allah. Makan pakai tangan kanan, sunnah Rasulullah. Masuk WC pulang batis kiri atau batis kiwa, terserah aja lah, itu sunnah Rasulullah. Keluarnya batis kanan, sunnah Rasulullah. Jangan masuk WC besing gantung atau beruncat dangsar burit, ya kah, asilahu burit, salah siapa. Batis kiri dulu, keluarnya batis kanan, itu sunnahnya Rasulullah. Bersiwak, bersikat gigi kah? Ya kah? Dianggap sikat gigi itu seperti siwak. Nah, pada ujar guru, waktu kita bersikat gigi itu, ingatkan ini adalah sunnahnya Rasulullah. Ini adalah perbuatannya Rasulullah. Supaya kita bersikat gigi itu dapat pahala. Ya kah? Apapun gawian kita, maka kita niatkan untuk ibadah. Bisa aja niat napa nanggawian asalnya harus jadi ibadat sunat, jadinya hukumnya, ya kah, gara-gara niat. Apa kayak makan, pasti kita makan tiap hari ya kalau. Nah, aku nih nang punya upin ipin nih, yo upin ipin, jangkuk ke belakang, orang mau nyawa saurang. Makan tuh apa hukumnya ya? Ayo. Makan kita tiap hari. Makan. Apa hukumnya makan? Wajib aja. Wajib makan, banyak ada makan berdosa. Jadi jodoh nyata lapar ya Allah. Tapi malam ini pinanya pemakanan Bang Allah. Pemakanan aja lah. Ada pemakanan beli dulu nah. Kada aja deh begayaan. Wajib jar makan. Jujur-jujurnya makan tiap hari ya Allah. Makan tuh kada sunat kada, harus saja makan gak ada kah? Yang ada makan lapar, ya Allah, kada sunat kada, wajib maginnya. Cuma kalau kita niatkan untuk ibadah, makan ini supaya apa? Kita nih tenaga nih apa nih? Kuat tenaga, dipakai kesan beribadah, kesan sembahyang, kesan menuntut ilmu, kesan tulak ke masjid, hadir majelis ta'lim. Napa makan tuh jadi ibadah, sunat hukumnya makan. Kan gara-gara niat itu nah, ya kan? Jadi bisa-bisa kita mengandak niat tadi. Kita bersiwak, ingatakan, niatakan siwak ini adalah napa? Bersikat gigi kah sama? Ingatakan ini adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dapat pahala. Kita rancak aja kadang-kadang gawi bersikat gigi nah, tapi kada ingat ya kan? Kada ingat lawan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita ya kada ingatakan. Nyamuk kada diingatan Allah Ta'ala biar nang baca gini kada ingat juga. Apalagi nang mendengar ya, kalau bisa aja nang mendengar nang kuat benarnya ingatnya. Allah Ta'ala kada memberi taufik ya kan, kada memberi petunjuk. Jadi diajarkan anak-anak kita nang kaya itu, nang sunnah-sunnah itu nah diajarkan. Mulai lagi halus ya kan? Diajarkan anak tuh nah, anak sudah mulai bisa napa nih nyuap makan seorang nih ya kan, tangan kanan dianuakan nah dipatuhin nang itu dilajari anak itu. Iya kah, dilajari. Siapa nang melajari pemulaan kuitan nang mana? Mama kah abah kah? Mamanya, ya kah? Mama seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Makanya nabata memilih bini, memilih istri itu nabata nang bujur-bujur, ya kah? Karena ini kita nang mendidik anak-anak kita. Nang katujuh nang bini yang berdisko, bedangdutan, ya kah? Nah, pas kena ayun anak lagu napa? Lagu Ayu Ting Ting, ya kah? Ayun anak kemana, aku harus mencari kemana.
Iya, nang ketujuh anaknya karena berjalanan terus. Mamanya bahari melakukan kemana-kemana ya Pak. Ada nang sadis lagi, mayun anak sambil ngapa nang diputarakan lagunya atau umatnya seorang penyanyi ketujuh mana lawan dungdat, dungdat jadi dangdut. Ya kah? Napa? Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Gitu nang dinyanyiakan pasti baganal tiga ikung bunuh orang gara-gara orang tuanya. Ya kan? Makanya hati-hati, pelajari anak kita, pendidikan agama masukkan kepada anak-anak kita, sekolahkan anak kita kepada sekolahan yang ada agamanya. Ilmu dunia memang penting, tapi ilmu akhirat lebih penting. Dahulukanlah yang lebih penting daripada yang penting. Di antara yang penting-penting, dahulukan yang paling penting di antara yang penting. Yang penting, yang lebih penting daripada yang penting. Bingung tapi mendengar turun jadi bingung. Didik anak kita dengan pendidikan agama, pelajari sunnah-sunnah Rasulullah, ya kan? Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kelak kita ini pasti mati. Berataan kita pasti mati. Kada denang kada matinya. Lubang mati itu insya Allah aja kada. Pasti mati itu pasti. Cuma berdahulu berdudinya aja. Berdahulu berdudinya aja. Bisa pian berdahulu. Ulun berdudi bisa. Iya kan? Ulun ikhlas saja atau sebaliknya kah kada bapak. Ulun nang berdudi pian nang berdahulu. Ang sampai mohon kodoai. Ya kan? Sampai mohon kodoai. Sama aja. Ya kan? Semua kita pasti mati. Tanpa kecuali. Hidup ini cuma sebentar Pak, sebentar Bu. Hidup kada lawas 70 tahun, 80 tahun dibandingkan di akhirat dalam kubur selawasan selama-lamanya. Kada ada apa-apanya 70 80 tahun di dunia. Setumat benar. Ya kan? Bahkan kata orang bijak, hidup di dunia itu sebentar, sekedar apa? Sekedar antara azan dan sholat. Hidup di dunia itu hanya sekedar azan dan sholat. Artinya apa? Lihat anak-anak kita orang Islam, begitu lahir diazankan, orangnya sudah, anak tadi sudah tua, kemudian meninggal dunia, diapai? Disolatkan. Lahir diazankan, mati disolatkan. Itulah kehidupan di dunia. Ada lawas antara azan dan sholat saja. Setumat aja kita di dunia ini. Kita di dunia ini bergantian, ya kan? Orang-orang bahari ada lagi sudah. Zaman purba ada lagi. Arwah datu gen mati dah, ngarannya aja arwah. Enggak ada arwah ngaran hidup aja lagi. Setumat aja kita antara azan dan sholat. Itulah mengapa anak kita orang Islam, anak-anak kita orang Islam begitu lahir brol, lahir ke dunia diapai? Diazankan. Diazankan. Anak yang baru lahir itu memang belum melihat matanya, memang belum merasa anak itu, tapi telinganya ini merespon. Telinganya itu merespon. Karena itu napa sunat diazankan anak-anak kita orang Islam yang baru lahir itu. Supaya apa? Supaya kalimat yang pertama didengarnya itu adalah kalimat Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Belum sempat lagi mendengar lagu disco, belum sempat mendengar lagu apa? Lagu dangdut, belum sempat mendengar lagi lagu India. Unami baca kucu-kucu sahih. Kalimat Allah Ta'ala dengarkan dulu. Ya kan? Itu apa maknanya? Seolah-olah orang tua berpesan, wahai anakku, ikam hanya lahir ke dunia, aku dengarkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala, kalimat azan, kalimat yang mulia, Allahu Akbar. Artinya apa? Kalau ikam sudah besar nanti, ikam boleh jadi apa aja, tapi ingat satu, ikam harus menjadi orang yang beriman. Itu pesan moral dari orang tua. Kenapa anakku diazankan? Supaya anak tuh punya sudah ganal kina jadi orang yang beriman. Masalahnya jadi napa tergantung bakatnya, kada kawan dipaksa. Ya kan? Kada kawan dipaksa. Ikam boleh jadi pejabat tapi pejabat yang beriman. Ikam boleh jadi pedagang yang beriman. Ikam boleh jadi petani yang beriman. Ikam boleh jadi polisi yang beriman. Ikam boleh jadi tentara tapi tentara yang beriman. Bahkan ikam boleh jadi maling tapi ingat akan jadi maling yang beriman.
Mana ada maling beiman? Jadi maling kendaraan atau maling undang? Tuh kenapa jadi diazankan nang kayak itu? Supaya anak tuh napa jadi orang nang beriman, jadi anak-anak nang soleh. Anak-anak itulah nang terjadi apa ya? Anak-anak soleh itulah yang nantinya napa membacakan kita Quran, membacakan Yasin, mengirimi pahala solawat, istighfar, bacaan dan lain-lainnya. Sehingga kita kalau sudah mati, orang tua kita sebagai orang tua meninggal, maka anak-anak yang soleh tetap mendoakan kita. Anak-anak yang soleh mengirimkan bacaan Fatihah, maka pahalanya terus mengalir ke kubur kita. Walaupun kita sudah berada di alam kubur, sudah hancur batang tubuh kita dimakan cacing tanah, maka doanya anak yang soleh, bacaan Fatihahnya, bacaan Yasinnya, bacaan Qurannya, salawat, istighfar dan yang lainnya terus mengalir ke kubur kita bagaikan tetesan embun di tengah hari yang panas. Wah yo, udah percaya buat ini. Yang mau pandirin kita percaya nih. Serius nih. Nah, jadi anak kita dididik didikan agama lah, supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Mbak anak tuh punya anaknya untung-untungan, ya kan? Untung-untungan. Punya soleh, alhamdulillah. Mun solah, jadi kita jadi soleh lawan salah, ya. Mun soleh, alhamdulillah. Punya anak nih apa nih salah didik kita atau salah jurusakan, anak nih bahaya kita salah jurusakan, kita nang diduduk jurusnya kena. Pelajari pulang anak-anak kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kanak-kanak kada bisa baca Quran, apalagi sudah sekolah, ya kah? Sekolah napa misalnya Darussalam ke sekolah napa kah? Jangan kada ingat belajar Quran, belajar Quran. Bacaan itu tuh perlu. Bacaan pas, bacaan bagus tuh perlu, fasih tuh perlu. Kebanyakan kegiatan-kegiatan agama kita tuh pasti mengandalkan suara, dan suara itu nang dibaca bahasa Arab. Kurang pemaulidan, bahasa kita bahasa Arab, sembahyang bahasa Arab, ceramah bahasa Arab ada juga. Makanya belajar bujur-bujur Al-Quran itu penting benar, ya kah? Belajar bujur-bujur Al-Quran. Ya kah? Al-Quran itu napa tak? Adalah seafdal ibadat kita umat Islam. Namunnya kita bab ngaji Al-Quran lah. Ujar Rasulullah napa? Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seafdal ibadat umatku adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalamullah. Jangan sampai anak-anak kita buta huruf Al-Quran. Belajar bujur-bujur, ya kah? Mumpung lagi halus belajar. Sudah ganal, sudah tuha, ya kah? Bah ngalih belajar Quran nih, apa ilat karas dah. Enggak kanak-kanak lama ilatnya. Kalau percaya japai pian itu. Diigutnya nah karas jar. Itu giginya nang karas. Nung lagi halus nyaman belajar. Sudah ganal, bagi sudah tuha. Belajar Quran sudah tuha. Ujar guru napa baca bang pian nantinya napa bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ali bujur-bujur pian lah umpatingin ulun ayo hajar jangan tuha nih ya bani Israil baca bang pian nantinya lantaran sidin belajar sudah tuha ilat karas. Nah baca sidin jar gurunya ya bani Israil, ujar sidin ya bini Israil. Jauh benar ya bini Israil. Baca bang ulang yang lain, ada lulus biar nantinya baca yang lain ganti ulang. Napa? La ghaniyun hamid. Karena sidin sudah karas, sidin sudah tua belajar. Napa aja sidin? Lampuniyun hamid. Jauh benar. La ghaniyun hamid jadi lampuniyun hamid. Gara-gara lidah karas sudah, ilat karas sudah belajar. Ya kan? Mumpung lagi halus, ya kan, mumpung lagi halus. At-ta'allumu fi shighar kan naqshi 'ala al-hajar. Belajar di waktu kecil, bah hafal di waktu lagi halus, itu laksana melukis di atas batu. Batu diukir. Nah, kita tabuk, ukir itu kan ditabuk. Gambar napa kah? Gambar Naruto kah?
Gambar Doraemon kah? Gambar apa lagi Frozen kah? Nah, kita ukir batu itu. Kita timbai ke dalam banyu. Lempar ke dalam air. Sekian lama, sekian waktu kita bangkit. Tulisannya itu tetap ada. Kenapa? Karena batu itu kita ukir. Nah, begitulah perumpamaan anak-anak nang belajar. Anak-anak nang mahapal lagi halus, lagi anom ini. Mahapal belajar sama. Artinya hafalannya kekanakan ini kuat. Kenapa? Memorinya masih bersih. Ada banyak isinya lagi. Kalau kita nang Tuhan nih macam-macam mikirakan usaha, mikirakan duit, mikirakan anak bini. Anakan dan mikirakan anak bini. Nih upin-upin nih belum kawin lah. Bukan unyil-unyilan nih belum kawin lagi. Jangan mikirakan anak, mikirakan bini, mikirakan usaha kada. Makanya fokus bujur-bujur belajar tuh waktu sekolah, jangan disia-siakan waktu itu, karena itu waktu yang berharga. Masa depan kita di masa akan datang ditentukan pada hari ini, pada masa ini. Kalau kita serius belajar bujur-bujur, insya Allah masa depan kita akan menjadi masa depan yang cekah dan tegang. Ya kan? Jadi serius bujur-bujur. Takuni aja orang tua, ya kah? Adakah nang menyesal bahari kalawasan sekolah? Ada. Menyesal ben aku saja bahari orang tua nih bakesah. Kalawasan aku sekolah bahari menyesal ben aku jadi ada. Nang kebanyakan menyesal tuh kenapa aku sekolah bahari kata bujur-bujur? Kenapa aku sampai ampih sekolah bahari? Itu nang banyak. Makanya serius bujur-bujur waktu tempulu lagi anom, tempulu lagi halus, tempulu kada banyak lagi apa pikiran, memori masih bersih. Kadang-kadang kita orang Tuhani memorinya sudah 2 GB aja, mana sudah hibak, pulang, memorinya iya kan? Wa ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu sudah tua itu laksana melukis di atas air. Set kita garis, hilang langsung. Kada bebakas bang melukis di atas air tuh, kecuali memang lukisan air. Melukis di air, gambar huruf A, belum lagi apa, sedetik ini hilang. Nah itulah perumpamaannya belajar sudah tua, iya kan? Jadi mumpung lagi waktu anom ini manfaatkan bujur-bujur waktu sekolah. Jangan sambil bermain-main, jangan sampai bolos, jangan sampai apa. Kena Tuhannya tahu menyakada bujur-bujur sekolah, ya kan? Mahapal napakah kepuru lagi halus? Sudah tua, lucut mahapal. Mahapalnya lucut, hilangnya sikap benar. Padahal kau isi aja hilang hafalan. Bimbai gugurnya tahi juga. Anak hafal tuh ini, hafali doa selamat, doa arwah ya kan, hafali. Kena ada jaga pelipitan tak pakainya dinaik. Sudah Tuhan, jangan baca nang panjang-panjang, baca nang kuliah aja terkuntal. Usut kasitnya baca kuliah aja kafirun. Apalagi baca Yasin nang panjang. Makanya mun kurang-kurang hafal asa kada yakin kita baca Yasin bebuku aja, jangan bahapal. Enggak tahu andak-andakannya kada ingat andakannya bebuku aja. Punya manggiring yo nyaman aja. Kurang salah orang sasat orang tuntung juga. Mun nang meuluakan gini nang hati-hati, nang mulai akan nih hati-hati. Bahapal baca Yasin ini nang kada bakatuntungan. Tang pinawa ayatul, banyak benar kalau di Yasin tuh wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahum anna hamalna. 3 buting wa ayatul. Baca kata hafal orang tua ulang ya kah, surahkan mimpin bahapal ulang. Iya nang ada mau tuntong wa ayatul beberapa jam wa ayatul aja. Ada betangguna malakutukul li syai'in wa ilaihi turja'un. Kada betanggungan. Jangan Yasin nang panjang itu, baca kuliah aja kedua nih. Suruh jadi imam, ya kah? Tunjul buahnya. Mau kadang mau nih. Padahal ini ragu-ragu juga dalam hati nih nagur sudah nih. Ini pacang nih kusut kasitnya nih baca kuliah nih, puntal nih. Sekalinya pas juai. Ya kah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Tapi wala antum, wala antum, wala anak setengah jam baca kuliah ada mau tuntung. Ya kah? Muyak nang di belakang dah sudah lakum jar. Ya kah? Lakum dinukum waladhdallin. Nang di belakang pulang nyaut pulang amin. Sama bumulnya juga. Nah itu rupanya itu mah hafal surat duha, mungkin kuliahnya itu lah kusut. Nah jadi nabata belajar Quran ini bujur-bujur lah sudah jer bahari belajar jadi TK ya. DTK tuh lain pulang. Itu hanya mengenal huruf aja, membujurakan huruf balung lagi. Ya lah. Belajar bujur-bujur. Kena ulangan baca kitab nah penang dibaca huruf Arab ya kan huruf Cina. Ya kah? Mun Qur'annya pas, bujur bacaannya fasih, pulang nyaman baca kitab kah, baca maulid kah, baca syair kah, baca apa aja mun Qur'an pas sudah nyaman didengar. Biar suara sing bagusan misalnya. Tapi Qur'annya kedagupan baca hurufnya. Suruh akan baca syair, suruh akan maulidan, suruh akan baca rawi, ya nang baca tak suratan kamilatan zuharat fi haikalim mahmud. Napa sugatan kemilatan johiratan suruh akan baca syair pulang harus mengancam miknya sing bagusan ya kah. Tak tahu lagi ya saya nyampun kampung. Tapi belajar Quran kada bahari ini ada nyaman juga didengar, biar bagus mic-nya, bagus suaranya ya kah. Haja Jamal lul Mustafa ada nyaman juga didengar ya. Coba mun bagus, mic-nya bagus, suaranya bagus, fasih pulang baca Qur'annya ya kah. Suruh akan baca syair asal larut tuh kamu jadi sungai mendengar. Ya kan? Ada Jamal lul Mustafa anwaruhu lahat lana. Ya sebagai contoh aja lah, sebagai contoh. Suara ulang biasa aja, mic-nya ini mendukung bener. Ya kan? Nah belajar Quran bujur-bujur lah belajar. Fasih sudah alhamdulillah. Nah Quran ini modal kalau tah. Ya Allah modal orang mati kita tak mati nang dibacakan orang napa Quran. Mun anak kita kada bisa baca Quran, ya nangnya ziarah ka kubur napa ka kubur kuitan nah kena baca Quran kada bisa. Napa nang diputarakannya HP MP3 di atas kubur nah matinya dengarkan kalau bisa baca Quran kan baca dengarkan seorang aja artinya ada nyoba pahala kalau MP3 gitu gara-gara anaknya ada bisa baca Quran. Jangan sampai anak kita ada bisa baca Quran lah belajar bujur-bujur baca Quran tuh banyak gandal pahalanya namun bujur ya kan. Ya Rasulullah apa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala Al-Quran falahu bihi hasanah, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan Allah Ta'ala balas 10 balasannya, 10 pahalanya, sehuruf 10. Ujar Rasulullah apa? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Kalau kita membaca alif lam mim 3 huruf sudah 30 balasannya. Alif lam mim aja. Karena benar pahalanya baca Quran ini
Maka itu bacai Quran. Iqra'ul Quran, bacai Al-Quran. Al-Quran itu dibacai fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Quran itu nantinya di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membaca, orang yang mengamalkan itu Al-Quran. Nah, jadi belajar bujur-bujurlah Al-Quran ini penting benar. Al-Quran ini penting benar, ya kan? Jangan sampai kita ada bisa baca Quran tadi lah, ada bisa baca Quran. Kau hafal lah, hafal. Nah, hafal Quran bagus lagi lah. Nah, pian percaya kata percaya, rombongan nang ulun bawa semuaan ini semuaan hafal Quran. Lah hafal baca Quran kan. Nah, hafal Quran luar biasa. Qurannya sih mana ada hafal ya. Orang tua gen hafal ben Quran hafal aja baca bang Quran hafal aja. Maksud orang tuh sebagian dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu nih betianan gen tahu. Iya kah? Nah, jadi baca Quran itu luar biasa. Luar biasa. Pahalanya makin kada lancar makin banyak pahalanya. Bulik-bulik lah. Makin kada lancar baca Quran makin banyak pahalanya. Jadi mun hendak banyak pahalanya baca Quran jangan lancar. Ya kah? Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran tapi lidahnya sulit, agaan bauju-uju bahasa kampung, tahu bulik-bulik. Itu dapat 2 pahala ujar Rasulullah. Kenapa? Pahala yang baca lawan pahala yang kali membulik-bulik itu nah. Ya kah? Surah baca Yasin. Bismillah. Berapa ini hurufnya sudah? Banyak banget sehuruf 10. Ya kah? Nah, 4 sudah. Ya kah? Nah, tapi mun lancar baca Quran jangan nangka itu kada boleh. Lubang supaya banyak pahalanya jar. Ya kah? Bis. Padahal lancar aja nih kada boleh. Supaya banyak pahalanya. Bis. Nah, jangan kada boleh. Ya kan buat lagu unyil. Ya kan? Hah? Nah, mudah-mudahan lah, ya kah? Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini kita yang kita lawasilah ulan setengah lagi nah, ini ada 3 jam lah. Atau bulikan nung pelantar nih, nggak 3 jam bulikan. Ada begaya aja. Pada subuh. Tahu deh nang sampai subuh. Nah, kita pada malam hari ini alhamdulillah ini mengabulkan undangan Shahibul Bait mengadakan pembacaan Maulid. Maulid ini luar biasa. Fadilat dan kelebihannya. Ujar Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan apa ujar Sidin? Min khawasihi, di antara keistimewaannya Maulid. Napa? Annahu amanun fi dzalikal 'am. Orang yang membaca Maulid, orang yang mengadakan pembacaan Maulid, maka orang itu akan diberikan keamanan sepanjang tahun dari bala musibah. Itu di antara keistimewaannya Maulid. Bahkan bukan itu aja, wa busyra ajilah binailil bughyati wal maram. Dan akan diberikan kabar gembira apa-apa yang dicita-citakannya, apa-apa yang diinginkannya dalam hati, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Ibnu Jauzi. Nah, Maulid untung benar, ya kan? Nah, bahkan ulama yang lain ada lagi mengatakan tidak ada kata beliau daripada rumah, masjid atau tempat manapun yang dibacakan pada itu tempat Maulid Rasulullah SAW, melainkan malaikat meliputi itu tempat dan malaikat memintakan ampun kepada orang yang berada di itu tempat. Itu diantara keistimewaannya Maulid, ya kan? Keistimewaannya Maulid. Ada lagi kata Imam Ali karramallahu wajhah. Ini di antara kelebihan Maulid setengah lagi lah. Ini terakhir mungkin lah. Nah, Pak ujar Sayyidina Ali.
Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membesarkan hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan itulah penyebabnya ia mengadakan maulid, membaca maulid. Kenapa? Mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa ujar Sayyidina Ali? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Maka orang itu tidak akan keluar dari dunia, meninggal dunia, habis umurnya, melainkan membawa iman, ujar kata Sayyidina Ali. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan orang itu akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nah, inilah harapan kita, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca maulid, dengan berkat Rasulullah, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa, ya kah? Kita mengaku banyak dosa, oleh karena itu kita sama-sama memohon kepada Allah taala, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah jalan keluar terbaik atas semua permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa. Jadikanlah hati-hati kami cinta kepada kitab sucimu Al-Quran, dan cinta kepada sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkanlah umur kami fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak zuriat yang saleh dan salihah. Peliharakanlah mereka dari fitnah akhir zaman. Mudahkanlah anak-anak kami untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami di dunia wal akhirah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak tutur kata ulun yang menyinggung perasaan sampeyan, oleh karena itu ulun memohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Sebuah pepatah mengatakan apa? Kalaulah pedang lukai tubuh masihkan ada harapan sembuh, kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Maka oleh karena itu ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho kepada sampeyan berataan. Dan akhir ucapan apa? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر فعمله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.